Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Pak Rustam Effendi. Yang saya hormati Pak Steering Committee dan Senior Advisor NGPI Mandalika, Pak Dandosi Matram. Yang saya hormati para peserta webinar, alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui media sosial ini untuk mendiskusikan tentang keuntungan penyelenggaraan dan persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, juga ITDC termasuk NGPI yang mulai dari Pak Presiden sampai ke Bapak Menteri, wabil khusus Pak Menteri Kemenko Marves yang telah memperjuangkan dan mempersiapkan pelaksanaan MotoGP di KIK Mandalika atau di Kabupaten Lombok Tengah. Karena apa yang telah diperjuangkan ini insya Allah akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Tengah khususnya dan NTB pada umumnya. Kalau kita bicara tentang MotoGP, dari literatur yang kami pernah baca, memang ada 3 keuntungan. Dilanjut, Pak. Jadi ada 3 keuntungan dilaksanakannya MotoGP di suatu daerah. Keuntungan yang pertama adalah memang keuntungan pada sektor pariwisata. Yang mungkin nanti secara detail saya akan coba alur pikirnya, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan bagi fans MotoGP. Tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, tahun 96 dulu dilaksanakan cukup lama. Ini fans MotoGP akan bisa melihat langsung di Indonesia. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah bagi pembalap, ya, menumbuhkan minat para pembalap. Nah, saya akan coba untuk keuntungan bagi kami, terutama yang ada di Lombok Tengah, pada sektor pariwisata. Kalau kita bicara pariwisata, kita butuh pergerakan manusia, atau kita butuh orang untuk datang ke wilayah destinasi wisata atau ke Lombok Tengah. Nah, sedangkan keberadaan MotoGP ini akan mendatangkan orang. Akan banyak orang datang ke wilayah atau di tempat pelaksanaan MotoGP. Nah, pergerakan manusia dan datangnya orang ini minimal dia membutuhkan ada 4 minimal yang akan dibutuhkan oleh yang akan menonton MotoGP. Yang pertama dia butuh penginapan, ya. Nah, penginapan ini saya dapat informasi ini dari penjelasan baik dari pihak ITDC atau NGPI, diperkirakan akan datang 150.000 orang. Ya. Bayangkan berapa butuh hotel dan restoran. Jadi butuh penginapan. Kemudian yang datang juga akan butuh makan minum. Karena tidak mungkin dia berpuasa datang nonton MotoGP. Dia butuh makan minum. Maka ini juga harus dipersiapkan. Berapa butuh beras, berapa butuh lauk pauk, dan butuh lain-lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya juga dia akan butuh transportasi. Jadi disampaikan juga, mohon maaf Pak Sekretaris, waktu datang ke Lombok Tengah, saya sedang di Jakarta juga, tidak bisa mendampingi. Ada rakor hibah pariwisata Pak Sekretaris. Bagaimana mempersiapkan bandara, mempersiapkan juga jalan. Ini juga bagian dari yang dibutuhkan, termasuk sarana angkutan, ya. Mulai dari bus, mulai dari kendaraan mobil atau rencar, termasuk sepeda motor dan sepeda. Ini perlu dibutuhkan oleh orang yang datang ke arena MotoGP. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau dia wisatawan atau datang ke suatu daerah, karena MotoGP di Kuta ini agak beda mungkin dengan tempat lain.
karena sirkuitnya berada di pinggiran pantai. Jadi yang nonton MotoGP bisa langsung melihat juga pantai. Dia sebagai wisatawan, maka dia akan ingat kepada saudaranya, keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, tetangganya. Pasti dia membutuhkan oleh-oleh. Dia membutuhkan souvenir dan lain sebagainya. Nah, 4 hal ini yang dipersiapkan atau yang sekaligus menjadi peluang usaha bagi para pengusaha dan masyarakat Lombok Tengah. Penginapan akan membutuhkan tenaga kerja. Makan minum juga membutuhkan peluang untuk para pedagang, termasuk sarana transportasi juga membutuhkan tenaga kerja dan menyiapkan juga oleh-oleh. Semuanya ini akan menghasilkan uang bagi terutama masyarakat kami yang ada di Lombok Tengah. Nah, kalau sudah ada uang, maka ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, baik masyarakat Lombok Tengah ataupun masyarakat NTB pada umumnya. Dan tidak hanya masyarakat yang meningkat pendapatannya, ini juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kalau masyarakatnya sudah meningkat pendapatannya, kemudian PAD sudah meningkat, ya, maka apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, Pemda pun bisa mempersiapkan. Masyarakat butuh tempat berobat atau butuh rumah sakit, masyarakat butuh pendidikan, masyarakat butuh tempat beristirahat dan lain sebagainya, maka ujung-ujungnya adalah masyarakat menjadi sejahtera. Nah, inilah keuntungan yang insya Allah akan kita capai pada sektor pariwisata. Jadi istilahnya adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan juga pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kalau kita bicara keuntungan. Kemudian poin kedua terkait dengan persiapan, kami coba persiapan ini mengelompokkan kepada 3 kelompok yang wajib mungkin harus dipersiapkan. Yang pertama adalah keamanan. Ini sudah pasti. Apapun kegiatan ekonomi, kalau tidak aman tidak akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk keamanan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian atau TNI, tapi tanggung jawab bersama. Ada kepolisian dan TNI, ada Pemda dengan Pol PP-nya, kemudian ada masyarakat. Masyarakat kita wadahi dengan Badan Keamanan Desa. Itu wadah masyarakat untuk ikut dalam menciptakan situasi yang aman. Dan semua ini sebenarnya memang sudah sejak lama kita lakukan. Dan baru-baru ini dari kepolisian ada programnya yang namanya Kampung Sehat. Kampung Sehat salah satunya adalah unsur aman ada di sana. S-nya sehat, E-nya ekonomi, H-nya harmonis, A-nya aman, T-nya tangguh. Kemudian Pemda, kami punya juga program yang namanya Absor, yaitu A-nya aman, B-nya bersih, S-nya sehat, R-nya religius. Kemudian masyarakat dengan program Siskamblingnya. Jadi di semua desa di Lombok Tengah ini sudah punya Badan Keamanan Desa. Itulah yang kami persiapkan untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi, menciptakan kondisi yang aman. Ini sangat penting karena ini juga menjadi poin pertama di Sabta Pesona untuk mengembangkan pariwisata. Nah, kemudian yang kita persiapkan juga sudah disampaikan infrastruktur, ya, infrastruktur jalan yang juga sudah kita persiapkan, sedang dan akan dipersiapkan, misalnya pembangunan jalan dari Bil ke Mandalika. Pembangunan infrastruktur ini ada yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU, tapi ada juga yang kami mempersiapkan untuk jalan-jalan yang menuju destinasi wisata. Kemudian listrik sudah pasti dibutuhkan, ini menjadi domainnya PLN. Kemudian air bersih juga tidak kalah pentingnya, harus kita persiapkan, termasuk sarana telekomunikasi dan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan, karena Kementerian
Kesehatan melalui dana DAK-nya telah sedang membangun rumah sakit taraf internasional yang tanahnya adalah tanah Pemda. Jadi Pemda berkontribusi untuk pembangunan rumah sakit. Dan lain-lainnya, banyak hal-hal lain yang infrastruktur yang kami harus persiapkan, termasuk juga infrastruktur yang ada di destinasi wisata. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus mempersiapkan sumber daya manusia, ya. Jangan sampai sumber daya manusia yang tersedia di tempat kami justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan MotoGP. Nah, untuk mempersiapkan SDM-nya, kami coba memang kelompokkan menjadi ada pelaku usaha. Ini memang tahun ini juga dilakukan bagaimana mempersiapkan pelaku usaha, terutama memang hotel dan restoran, karena ada persyaratan harus dia mempunyai sertifikasi. Ya, ini sudah kami lakukan. Kami juga sudah bersurat ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk untuk para tenaga kerja di hotel dan restoran mendapatkan sertifikasi. Termasuk juga bagaimana meningkatkan para aparatur untuk dengan sungguh-sungguh mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP di Lombok Tengah. Dan tidak kalah pentingnya adalah peningkatan SDM masyarakat. Baik dia dalam hal usahanya ataupun dalam hal-hal yang mendukung pelaksanaan MotoGP. Nah, ini beberapa poin yang memang kami persiapkan. Mudah-mudahan ini yang sebenarnya sudah kami persiapkan dan sedang berproses dan akan kita lakukan juga. Ini poin-poin penting. Kemudian mungkin yang terakhir dari kami, ya mungkin, nah kalau boleh itu ada mobil Pak Sekretaris itu mobil dinas saya Pak Sekretaris itu. Jadi siap Pak, siap. Pak Bupati memerintahkan itu mobil dinas itu harus buat stiker MotoGP Pak. Ini semangatnya Pak Bupati untuk mendukung pelaksanaan MotoGP. Jadi dibuatkan stiker untuk ini mengingatkan. Karena ternyata ini memang masyarakat Lombok sendiri setelah lihat stiker ini, loh jadi Pak, MotoGP di Lombok Tengah itu katanya Pak Sekretaris. Jadi ini mengingatkan kepada masyarakat kami. Nah kalau boleh sih dari kami kesimpulan yang kami sampaikan adalah pertama adalah keberadaan MotoGP ini mempunyai keuntungan untuk meningkatkan atau daya ungkit, meningkatkan ekonomi melalui sektor pariwisata. Itu keuntungan yang paling utama bagi kami, di samping mungkin ada keuntungan-keuntungan lainnya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan orang-orang yang datang ke Lombok Tengah adalah bagaimana destinasi wisata itu terwujud dengan sabta pesona. Karena apa yang kami sampaikan nanti, persiapan-persiapan itu kan semuanya juga ada untuk mewujudkan sabta pesona. Bagaimana keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, sejukan, kemudian terakhir ada kenangan. Kenangan itu pasti dengan oleh-oleh dan kesan-kesan lainnya. Dan yang terakhir, ini Pak Dandosi Matram, mudah-mudahan ini kegiatan MotoGP ini menjadi pintu masuk, ya, tumbuh dan berkembangnya pariwisata di Lombok Tengah. Kenapa? Karena keberhasilan MotoGP ini sangat menentukan, ya. Yang mana orang yang datang ini akan menjadi duta wisata pastinya. Dia akan bercerita kepada teman-temannya di tempat lain, apalagi ini menjadi tontonan dunia. Kalau ini sampai ada sesuatu yang mengecewakan para penonton, ini justru menjadi sesuatu yang tidak baik bagi perkembangan pariwisata di Lombok Tengah. Nah mungkin demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan MotoGP di Lombok Tengah, persiapan MotoGP berjalan lancar, pelaksanaannya sukses. Amin, amin, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.